Saudara, sebagai pemerhati sejarah Demak, terus terang hari-hari ini, akhir-akhir ini, saya sedih, saya prihatin karena melihat tiga fenomena yang menurut saya dari tiga fenomena ini kalau dibiarkan saja, orang Demak diam saja, tidak membela, tidak membantah, tidak berkata-kata, maka tiga fenomena ini pada akhirnya nanti akan merampok habis spirit kesejarahan Demak yang luar biasa. Semua kebanggaan Demak diambil orang, dibawa pergi, membesarkan daerahnya sana dengan berdalih punya benang merah sejarah dengan Demak, tetapi Demak sendiri kering, hilang semuanya yang kita banggakan. Apa tiga fenomena itu? Pertama yaitu adanya, menurut dugaan saya ya, kesengajaan memba'alawikan silsilah Wali Songo. Tidak hanya sengaja memba'alawikan silsilah Wali Songo, tetapi juga merusak silsilah Raden Patah, merusak silsilah Sunan Kalijogo, merusak silsilah Sunan Gunung Jati, merusak silsilah Sunan Kudus, merusak silsilah Sunan Ampel, dan merusak silsilah Sunan Muria. Itu terbukti di silsilah versi Ba'alawi yang ditulis oleh Takmir Masjid Agung Demak dan dipasang di Museum Masjid Agung Demak yang bersumber dari kitab Samsul Dohiro. Fenomena kedua yang memprihatinkan saya, kalau ini didiamkan saja akan menghilangkan jati diri Demak, akan menghilangkan spirit kesejarahan Demak yang luar biasa, yaitu adanya peneliti dari Pati Doktor atas dalih penelitian ilmiah. Dia meneliti letak kerajaan Demak dan menyimpulkan bahwa Demak dimulai, dibangun, dan berakhir di Prawoto Pati. Ini penelitian yang ambisius menurut saya, penelitian yang tendensius karena hanya tujuannya akan digunakan untuk membangun narasi yang di kemudian hari bisa membesarkan Prawoto dan mengecilkan Demak. Yang ketiga, fenomena yang akan mengecilkan Demak, bahkan akan menghilangkan jati diri Demak, spirit kesejarahan Demak, yaitu terkait dengan rombongan tamu dari Kabupaten Belitung Timur, dipimpin oleh Wakil Bupati Belitung Timur dan diterima baik secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Demak. Waktu itu saya diundang hadir. Pemerintah dan masyarakat Demak menyambut antusias ramah tamah kehadiran para tamu dari Kabupaten Belitung Timur itu. Tetapi kehilangan kewaspadaan karena pada pidato akhir, paparan akhir yang disampaikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Belitung Timur, itu saya mengikuti awal sampai akhir, bahkan merekam videonya utuh. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan mereka datang ke Kabupaten Demak ini adalah meminta izin legitimasi bahwa makam Pati Unus yang asli ada di daerah sana, bukan ada di Demak. Dengan dalih berdasarkan penelitian ilmiah katanya bahwa Pati Unus, Pangeran Pati Unus itu wafat ketika menyerang Portugis di Malaka. Ini tentu tidak bisa kita diamkan saja. Waktu itu saat diskusi, tidak satupun dari undangan yang dari Kabupaten Demak menjawab. Tetapi saya seperti diberdirikan. Saya berdiri dan menjawab bahwa Pangeran Pati Unus tidak wafat ketika menyerang Portugis di Malaka pada Januari tahun 1513. Pangeran Pati Unus selamat, pulang ke Demak, bahkan sempat menjadi Sultan Demak yang kedua. Beliau wafat di Demak dan kuburnya yang asli ada di Demak, di kompleks makam Raja-Raja Demak. Saya jawab seperti itu, meskipun saya bumbui dengan fantasi sejarah yang saya punya. Karena untuk urusan sejarah masa lampau itu tidak bisa melepaskan diri dari fantasi sejarah, yang dimana dalam fantasi sejarah itu menghormati kegaiban, supernatural, dan lain sebagainya. Karena saya tahu dari rombongan pemerintah Kabupaten Belitung Timur itu ada satu yang bertugas di bidang spiritual. Maka Demak harus mempunyai spiritualitas yang kuat terhadap sejarah Demak.
harus memiliki spirit kesejarahan Demak yang luar biasa untuk membela Demak dari siapapun yang ingin mengecilkan atau menghilangkan sejarah Demak. Kita tolak semua narasi dari manapun yang ingin mengecilkan sejarah Demak atau bahkan yang ingin menghilangkan spirit sejarah Demak dengan dalih mereka punya benang merah sejarah dengan Demak. Kita biarkan murni, benang merah sejarah akan mencari jalurnya sendiri. Nanti pada waktunya, pada saatnya akan terbuka semuanya secara terang benderang. Mana sejarah yang benar, mana sejarah yang tidak benar, mana sejarah yang dipaksa-paksakan untuk dianggap benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya hari ini, di video ini saya akan menjelaskan secara detail mengapa silsilah Wali Songo yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak ini saya katakan sebagai silsilah Wali Songo versi Ba'alawi. Karena menurut hemat saya sebagai pemerhati sejarah Demak yang sudah sejak lama memerhatikan informasi sejarah yang lalu lalang di media sosial, terkhusus tentang silsilah Wali Songo, saya memerhatikan bahwa sudah sejak lama ada propaganda kepada publik, kepada masyarakat tentang silsilah Wali Songo ini, di mana propaganda itu dilakukan secara luas di ruang-ruang publik yang mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Salah seorang netizen menuduh saya sebagai orang yang tidak mencintai habaib dan tidak mencintai ulama, gara-gara saya menyuruh menurunkan silsilah Wali Songo yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak beberapa waktu yang lalu. Ada juga netizen yang menuduh saya sebagai provokasi. Ini sangat menyedihkan. Bagi saya yang memerhatikan sejarah Demak, sejarah Wali Songo sejak dulu, punya pemahaman yang menyatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada kaitannya dengan Bani Alawi secara silsilah, secara nasab. Nanti akan saya terangkan secara detail silsilah Wali Songo dari punjer Wali Songo yang bernama Syekh Jumadil Kubro, bukan Sayyid Jamaluddin Akbar. Nanti akan saya terangkan dari Syekh Jumadil Kubro ke atas bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti videonya secara detail supaya tidak gagal paham. Sekarang ini, hari-hari ini sudah waktunya, sudah saatnya masyarakat Muslim di Nusantara ini mengerti, mengetahui jati diri leluhurnya sendiri terkhusus dengan jalur Wali Songo. Jadi sekali lagi saya katakan, tidak satupun Wali Songo yang bersambung sanad, bersambung silsilah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyid Mubakir. Itu nanti akan saya tunjukkan sumbernya. Saudara, supaya masyarakat paham, pertama-tama saya akan menunjukkan dulu apa isi silsilah Wali Songo yang dibuat oleh Takmir Masjid Agung Demak dan kemudian dipasang di Museum Masjid Agung Demak. Ini yang saya duga sebagai pemba'alawian silsilah Wali Songo. Saya melihat di silsilah yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak ini ada tokoh ini yang bernama Sayyid Jamaluddin Akbar. Ini sebenarnya adalah tokoh masyhur punjer Wali Songo yang para orang tua zaman dulu menyebutnya sebagai Syekh Jumadil Kubro. Dugaan pemba'alawian silsilah Wali Songo ini saya mulai dari sini. Saya melihat Sayyid Jamaluddin Akbar dinisbatkan sebagai Syekh Jumadil Kubro, kemudian nama-nama bin-binnya ke atas ini adalah merujuk ke Sayyid Mubakir, bersambung kepada Sayyidina Husain, bersambung kepada Sayyidina Ali, dari garwo Sayyidina Ali, Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah saya menduga dengan cepat ketika melihat silsilah Wali Songo yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak itu sebagai pemba'alawian silsilah Wali Songo. Dari sini, tokoh yang bernama Sayyid Jamaluddin Akbar yang seharusnya ditulis Syekh Jumadil Kubro sebagai punjer Wali Songo atau
orang tua leluhur Wali Songo. Saya bacakan, saya runut ke atas dari Sayyid Jamaluddin Akbar ini. Bin-binnya nanti akan menuju ke Sayyid Mubakir, yang saya duga setiap Wali Songo yang dinisbatkan bersambung sampai kepada Rasulullah melalui Sayyid Mubakir itu adalah pemba'alawiyan. Karena saya memandangnya bahwa tidak satupun Wali Songo yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Mubakir. Ayo kita lihat bersama-sama, saya bacakan karena teks di silsilah Wali Songo yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak itu mblaus, tidak bisa dibaca dengan jelas ketika tidak langsung dekat dengan bendanya. Saya menduga ini sudah lama dipasang di situ, entah sejak kapan. Saya bacakan ya, mulai dari Sayyid Jamaluddin Akbar. Ini Sayyid Jamaluddin Akbar bin Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Muhajir bin Sayyid Ali Hadramaut bin Sayyid Muhammad Sohib Makdad bin Sayyid Ali Kholak Qosam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Sakar bin Sayyid Ubaidillah. Saudara, kita tahu secara luas terbuka bahwa Sayyid Ubaidillah ini hari-hari ini sedang diproses oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya husnudon memandang beliau adalah salah satu keturunan dari Wali Songo. Beliau hari-hari ini adalah pionir yang membela silsilah sanad marwah leluhurnya, yaitu Bani Wali Songo. Dan saya memerhatikan juga melalui media sosial bahwa hari-hari ini basis Kiai Imaduddin itu nyaris tidak terbantahkan. Kita lanjut. Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Muhajir bin Sayyid Isa Al-Basri, Sayyid Isa Al-Basri bin Sayyid Muhammad Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi. Ini Sayyid Al-Uraidi bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir. Ini penanda pemba'alawiyan silsilah Wali Songo yang saya pahami. Siapapun Wali Songo yang bersambung kepada baginda Nabi kok melalui Sayyid Mubakir ini, itulah penanda bahwa silsilah Wali Songo itu mengikuti jalur Bani Alawi atau Ba'alawi. Sayyid Mubakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dari garwo Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudara, secara terbuka sudah saya sampaikan silsilah Wali Songo yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak yang saya duga sebagai sengaja diba'alawikan. Itu menautkan Syekh Jumadil Kubro yang namanya berganti dengan Sayyid Jamaluddin Akbar, bin-binnya ke atas bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyid Mubakir. Itulah penanda Ba'alawi, Bani Alawi maksud saya. Mengapa saya katakan bahwa Takmir Masjid Agung Demak membuat silsilah Wali Songo versi Ba'alawi ini secara sengaja? Karena saya melihat dokumen di sini, di silsilah yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak ini ada sumber yang dikutip. Takmir Masjid Agung Demak sengaja mengutip silsilah Wali Songo bersumber dari kitab Samsuddohiroh karya Al-Alamah Abu Bakar bin Husain bin Ali Al-Idrus Mesir. Mengapa saya katakan sengaja? Karena silsilah yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak yang dikutip dari kitab Samsuddohiroh ini sudah diperbaiki oleh Takmir Masjid Agung Demak. Kalimat ini bagi saya, pemerhati sejarah Demak,
merupakan penanda bahwa takmir Masjid Agung Demak sengaja memba'alawikan silsilah Wali Songo karena merunut mengutip dari kitab Syamsul Dhairah dan sudah memperbaikinya. Pertanyaannya, benarkah takmir Masjid Agung Demak sudah membaca secara detail kitab Syamsul Dhairah, kemudian mengutip, merunut dari kitab itu dan membuat silsilah Wali Songo versi Ba'alawi dan kemudian dipasang di Museum Masjid Agung Demak? Ini pertanyaan terbuka, saudara. Siapapun boleh mempertanyakannya, karena takmir Masjid Agung Demak menurut pemahaman saya tidak boleh secara sepihak membuat silsilah Wali Songo yang di dalamnya menyangkut Raden Patah dengan semaunya sendiri. Saudara, masih ada dugaan saya setelah mempelajari secara detail dokumen silsilah Wali Songo yang dipajang di Museum Masjid Agung Demak. Dugaan saya yang kedua, selain bahwa takmir Masjid Agung Demak secara sengaja memba'alawikan silsilah Wali Songo, dugaan yang kedua bahwa takmir Masjid Agung Demak juga sudah merusak silsilah Raden Patah, merusak silsilah Sunan Kalijogo, merusak silsilah Sunan Kudus, merusak silsilah Sunan Gunung Jati, dan merusak silsilah Wali Songo lainnya. Terbukti dari dokumen yang saya pelajari, saya baca, saya perhatikan bahwa yang dikatakan Sayyid Jamaluddin Akbar tadi di silsilah tersebut mempunyai 3 orang putra. Yang pertama bernama Sayyid Nurul Alam dari Siam Muangtai. Yang kedua bernama Sayyid Barukat Yainal Alam. Yang ketiga bernama Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Dari Sayyid Nurul Alam Siang Muangtai tadi, dari putra Syekh Jumadil Kubro atau Sayyid Jamaluddin Akbar ini menurunkan putra 2 orang, yaitu yang pertama Sayyid Abdullah Raja Mesir, yang kedua bernama Sayyid Ba'abullah, dalam kurungnya ditulis Sultan Ternate Sulawesi. Kemudian dari Sayyid Abdullah Raja Mesir ini menurunkan putra bernama Syarif Sayyid Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan Sunan Gunung Jati Cirebon ini menurunkan putra bernama Sayyid Hasanuddin atau Sultan Banten. Berikutnya kita langsung menyoroti putra yang ketiga dari Sayyid Jamaluddin Akbar yang bernama Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Di silsilah itu ditulis bahwa Sayyid Ibrahim Asmorokondi mempunyai putra 3 orang. Yang pertama Sayyid Maulana Ishaq. Benarkah Sayyid Maulana Ishaq itu putra dari Sayyid Ibrahim Asmorokondi? Ini masyarakat luas secara terbuka boleh juga mempertanyakan kepada takmir Masjid Agung Demak, dan takmir Masjid Agung Demak punya kewajiban utuh penuh untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik. Benarkah Sayyid Ibrahim Asmorokondi mempunyai putra Sayyid Maulana Ishaq? Setahu saya, Sayyid Maulana Ishaq Imamul Pasai adalah kakak dari Sayyid Maulana Ibrahim Asmoro, sama-sama putra dari Syekh Jumadil Kubro, yang di sini ditulis Syekh Jumadil Kubro dengan nama Sayyid Jamaluddin Akbar. Ini sudah kerusakan parah terhadap silsilah Wali Songo. Berikutnya ini putra dari Sayyid Ibrahim Asmorokondi yang nomor 2 bernama Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri, dan ini putra nomor 3 dari Sayyid Ibrahim Asmorokondi bernama Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Kalau yang 2 tokoh ini saya mengikuti bahwa Sayyid Ali Murtado dan Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel adalah putra dari Sayyid Ibrahim Asmoro, bukan Asmorokondi.
Ini ada di kitab Pustaka Darah Agung. Nanti akan kita tunjukkan kakaknya Sunan Ampel ini. Sayyid Ali Murtado adalah putra dari Sayyid Maulana Ibrahim Asmoro. Sayyid Maulana Ibrahim Asmoro adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilah yang dibuat oleh Takmir Masjid Agung Demak ini menyebutkan bahwa Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel mempunyai 5 orang putra. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya bacakan karena tulisannya belabus. Yang nomor 1 ini tertulis di situ, putra dari Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel bernama Sayyid Maulana Maktum Ibrahim. Ini memang benar ada di kitab Pustaka Darah Agung, putra Sunan Ampel yang bernama Sayyid Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nomor 2 ini ditulis di situ bernama Sayyid Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Di kitab Pustaka Darah Agung dengan jelas tertulis bahwa Sayyid Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung. Sunan Ngudung itu aliasnya adalah Sayyid Ngusman Haji. Sayyid Ngusman Haji adalah putra dari Sayyid Ali Murtado ini. Kita lanjut, putra nomor 3 ini dari Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah ini. Di situ ditulis bernama Sayyid Zainal Abidin, dalam kurungnya adalah Raden Patah, Raden Husein. Saudara, ini juga menurut saya ya, sudah merupakan perusakan silsilah Raden Patah yang parah. Raden Patah bukan putra dari Sunan Ampel. Raden Patah adalah putra dari Brawijaya kelima Raja Majapahit. Di Pustaka Darah Agung ditulis dengan jelas bahwa Raden Patah adalah putra nomor 13 dari Prabu Brawijaya V Majapahit. Karena saya ketahui di kitab Pustaka Darah Agung ini semua putra-putri Prabu Brawijaya kelima ini, Raja Majapahit ini ada 100 orang. Dan Raden Patah merupakan putra nomor 13 di daftar itu. Jadi ini sudah merupakan perusakan silsilah Raden Patah. Di sini jelas ditulis bahwa Raden Patah ini adalah keturunan atau anak dari Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Kalau anak menantu, benar, Raden Patah adalah putra menantu dari Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel karena menikahi dengan salah satu putri Sunan Ampel, Raden Patah itu. Tetapi di dalam pembuatan silah tidak boleh seperti ini. Ini menunjuk bahwa keturunannya adalah jalur anak kandung. Tidak boleh seperti itu. Ini sudah merupakan perusakan silsilah, orak-arik dan otak-adik silsilah. Saya lanjut, putra nomor 4 dari Sunan Ampel ini, di situ ditulis bernama Raden Syahid. Dalam kurungnya Raden Lokajaya atau Raden Setyo. Raden Syahid umum memahaminya adalah sebagai Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu bukan keturunan dari Sunan Ngampel atau Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ngampel, bukan. Tetapi kalau Sunan Kalijogo itu dikatakan sebagai anak menantu dari Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah itu boleh. Dalam penulisan silsilah, sekali lagi, tidak boleh seperti ini. Ini perusakan silsilah. Orang awam pasti menganggap bahwa Sunan Kalijogo itu anak kandung dari Sunan Ampel. Dosa besar itu, menisbatkan seorang anak kepada bukan bapak kandungnya. Di kitab Pustaka Darah Agung dituliskan lengkap silsilah leluhur dari Sunan Kalijogo ini ke atas. Beliau adalah putra dari Bupati Tuban, Tumenggung Wilotekto. Dan ke atasnya itu bersambung sampai kepada paman baginda Nabi yang bernama Sayyidina Abbas. Keturunan Sunan Kalijogo ini ke bawah juga tercatat di kitab Pustaka Darah Agung. Begitupun dengan Raden Patah, Sultan Patah. Itu keturunannya tercatat di Pustaka Darah Agung. Jadi tidak bisa orang seenaknya sendiri membuat silsilah Wali Songo, silsilah Raden Patah, silsilah Wali Songo yang lainnya dengan seenaknya sendiri. Ini nanti akan membingungkan masyarakat, terutama generasi penerus kita nanti akan tidak bisa mengenali leluhurnya sendiri. Karena yang disajikan, dipropagandakan adalah leluhur yang palsu, yang sudah diorak-arik dan diotak-adik. Berikut ini masih satu, putra Sunan Ampel yang di silsilah di Museum Masjid Agung Demak itu, Sunan Kalijogo, Raden Syahid ya. Raden Syahid atau Sunan Kalijogo ini punya putra Raden Umar Said atau Sunan Muryo. Ini juga orak-arik, otak-adik silsilah ini. Sunan Muryo itu di kitab Pustaka Darah Agung bukan putra dari Sunan Kalijogo atau Raden Syahid, tetapi Sunan Muryo memang putra menantu dari Sunan Kalijogo, Raden Syahid.
Karena Sunan Muria ini, Raden Umar Said ini, binnya adalah Sayyid Ngusman Haji atau Sunan Ngudung. Sunan Muria bin Sunan Ngudung atau Sayyid Ngusman Haji bin Sayyid Ali Murtado bin Syekh Maulana Ibrahim Asmoro bin Syekh Jumadil Kubro. Jadi Sunan Muria dengan Sunan Kudus itu kakak beradik, sama-sama putra dari Sunan Ngudung atau Sayyid Ngusman Haji, beda ibu. Begitu. Yang terakhir, putra Sayyid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel yang kelima bernama Sayyid Raden Qasim Maulana Syarifuddin Munas atau Sunan Derajat. Ini bisa saya terima karena yang pertama dari Sunan Ampel, putra Sunan Ampel, Sayyid Maulana Makdum Ibrahim, dan yang nomor 5 bernama Sayyid Raden Qasim Maulana Syarifuddin Munas atau Sunan Derajat ini di kitab Pustaka Darah Agung memang ada, benar. Tetapi yang 3 ini tidak ada di kitab Pustaka Darah Agung. Saudara, tokoh yang bernama Sayyid Jamaluddin Akbar di kitab Pustaka Darah Agung tidak ada. Yang ada adalah tokoh Punjer Wali Songo, leluhur Wali Songo yang bernama Syekh Jumadil Kubro. Kalau kita tarik silsilah ke atasnya, bin-binnya ke atas, sangat jauh berbeda dengan tokoh Sayyid Jamaluddin Akbar sebagai tokoh Wali Songo yang ditulis oleh Takmir Masjid Agung Demak dan dipajang di Museum Masjid Agung Demak. Ayo kita runut ke atas. Syekh Jumadil Kubro bin Syekh Jumadil Kabir. Syekh Jumadil Kabir bin Maulana Mahmudinil Kubro. Maulana Mahmudinil Kubro bin Sayyidina Abdurrahman. Sayyidina Abdurrahman bin Sayyid Imam Abdullah Penghulu Baghdad. Sayyid Imam Abdullah bin Syekh Ashar Nakid. Syekh Ashar Nakid bin Syekh Hasan. Ini Syekh Hasan bin Syekh Semaun. Syekh Semaun bin Syekh Nazimuddin Jinil Kabir. Syekh Nazimuddin Jinil Kabir bin Sayyidina Zainal Kubro. Sayyidina Zainal Kubro bin Syarif Sultan Yahid Zainal Kabir. Syarif Sultan Yahid Zainal Kabir bin Syarif Sultan Zainal Husain. Syarif Sultan Zainal Husain bin Syarif Sultan Sulaiman. Syarif Sultan Sulaiman bin Syarif Sultan Walid Zainal Alim. Syarif Sultan Walid Zainal Alim bin Syarif Sultan Kabir. Saudara, Sayyid Sultan Kabir ini adalah nama lain untuk Sayyid Sultan Ali Zainal Abidin. Sayyid Sultan Ali Zainal Abidin menikah dengan Siti Katimah. Siti Katimah ini adalah putri dari Sayyid Ali Muhsin. Sayyid Ali Zainal Abidin dari istrinya yang bernama Siti Katimah, putri dari Sayyid Ali Muhsin ini berputra 18 orang. Ayo kita baca bersama-sama nama-nama ke-18 putra putri dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Yang nomor 1 bernama Siti Zainab, menikah dengan Sultan Abdullah Makam. Nomor 2 bernama Syarif Sultan Walid Zainal Alim di Madinah. Nomor 3 bernama Syarif Imam Jeb. Nomor 4 bernama Sayyid Muhbarek. Nomor 5 bernama Sayyid Imam Muhbakir. Dari sinilah Sayyid Imam Muhbakir ini keturunannya ke bawah adalah Bani Alawi, diklaim sebagai leluhurnya Wali Songo. Tetapi akan kita lihat nanti bahwa tidak satupun Wali Songo yang berjalur sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Imam Muhbakir ini. Kita lanjut, putra Sayyid Ali Zainal Abidin. Yang nomor 6 bernama Sayyid Imam Abdullah Bakir. Nomor 7 bernama Sayyid Imam Husain Akbar. Nomor 8 bernama Sayyid Imam Umarul Asraf. Nomor 9 bernama Sayyid Imam Husain Akhar. Nomor 10 bernama Sayyid Imam Ghalib. Nomor 11 bernama Sayyid Imam Ali Akbar. Nomor 12 bernama Sayyid Imam Ali Ashar. Nomor 13 bernama Siti Supiyah. Nomor 14 bernama Siti Rumlah. Nomor 15 bernama Siti Tohiroh. Nomor 16 bernama Siti Jakiyah. Nomor 17 bernama Siti Thayyibah. Nomor 18 bernama Siti Sugira. Itulah ke-18 putra putri keturunan Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain
bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari garwo Sayyidina Ali bin Abi Thalib bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saudara. Jadi pangkal persoalan silsilah Wali Songo yang semuanya diklaim sebagai Ba'alawi, itu Wali Songo dari Punjer Wali Songo bernama Syekh Jumadil Kubro itu dirubah namanya menjadi Sayyid Jamaluddin Akbar, dan dinisbatkan Sayyid Jamaluddin Akbar itu silsilah ke atasnya bersambung sampai Sayyid Imam Mubakir. Sayyid Imam Mubakir ini adalah putra dari Sayyid Sultan Ali Zainal Abidin. Dalam buku Pustaka Darah Agung, Sayyid Sultan Ali Zainal Abidin itu disebut juga dengan nama Sayyid Sultan Kabir. Ini saudara. Jadi Sayyidina Sultan Husain menikah dengan Siti Aminah. Siti Aminah ini keturunan dari Sayyid Pendito ing Mekah. Pendito itu pemimpin agama ya, di Mekah. Berputra 9 orang. Jadi Sayyidina Husain dari istrinya bernama Siti Aminah itu mempunyai putra 9 orang. Yang nomor 1 Sayyid Abdullah meninggal waktu kecil. Nomor 2 Sayyid Ali Akbar meninggal waktu kecil. Kemudian Ali Yusad Zainal Abidin di Madinah berjuluk Sayyidina wa Maulana Sultan Kabir Mahmud Ali Zainal Abidin. Nomor 4 bernama Sayyid Ali Ashar. Nomor 5 bernama Sayyid Muhammad, ini meninggal waktu kecil. Nomor 6 bernama Syekh Ja'far Abu Bakar. Nomor 7 bernama Siti Zainab. Nomor 8 bernama Siti Fatimah. Nomor 9 bernama Siti Ainah Sakinah. Inilah putra-putri dari Sayyidina Husain, berjumlah 9 orang. Sayyidina Husain dari garwonya, dari istri beliau yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah ini keturunan dari Sayyid Ngab. Keturunan ya dari Sayyid Ngab. Sayyid Ngab itu dulunya adalah seorang pendeta di Mekah. Pendeta itu pemimpin agama. Jadi sedetail ini silsilah Wali Songo, leluhur Wali Songo yang ditulis di kitab Pustaka Darah Agung. Saudara, saya tuntaskan dulu. Sayyidina Sultan Husain itu adalah putra dari Sayyidah Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah Az-Zahra dari garwo beliau bernama Sayyidina Ali Murtado. Ini ditulis Ali Murtolo ya. Ini ejaan Jawa Latin, bahasa Jawa. Ini adalah Sayyidina Ali Murtado atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karma wajah. Itu saudara sudah saya tunjukkan leluhur Wali Songo dari Punjer Wali Songo Syekh Jumadil Kubro secara garis besar berdasar kitab Pustaka Darah Agung. Di kitab Pustaka Darah Agung ini saudara ditulis agak detail, agak lengkap para tokoh Wali Songo. Saudara, saya akan melengkapi informasi tentang tokoh Punjer Wali Songo yang disebut Syekh Jumadil Kubro dari sumber Pustaka Darah Agung, untuk membandingkan dengan tokoh yang ditulis sebagai Sayyid Jamaluddin Akbar di dalam silsilah Wali Songo versi Ba'alawi bikinan Takmir Masjid Agung Demak yang dipasang di Museum Masjid Agung Demak. Ini saya lakukan sebagai bentuk koreksi terbuka kepada Takmir Masjid Agung Demak dan kepada masyarakat luas secara terbuka untuk memahami, mengetahui siapakah jalur-jalur silsilah Wali Songo menurut dasar sumber kitab Pustaka Darah Agung yang ditulis oleh Priyayi Pribumi, tokoh Syekh Jumadil Kubro. Ini putra dari Syekh Jumadil Kabir. Syekh Jumadil Kubro, putra dari Syekh Jumadil Kabir. Ini membedakan dengan silsilah Wali Songo versi Ba'alawi yang dibuat oleh Takmir Masjid Agung Demak. Syekh Jumadil Kabir ini menikah dengan istri bernama Siti Juwarah. Siti Juwarah itu adalah putri dari Maulana Kamdanil Kubro. Syekh Jumadil Kabir memiliki putra 17 orang. Jadi saudara dari Syekh Jumadil Kubro itu ada 17 orang. Saya bacakan.
Yang nomor satu, putra barep dari Syekh Jumadil Kabir adalah Syekh Jumadil Kubro. Nomor dua bernama Siti Hajimah. Siti Hajimah menikah dengan Sultan di Mesir. Nomor tiga bernama Siti Ajimah. Nomor empat bernama Syekh Ahmad. Nomor lima bernama Syekh Muhammad. Nomor 6 bernama Syekh Barib. Nomor 7 bernama Syekh Makhrub. Nomor 8 bernama Syekh Muslih. Nomor 9 bernama Syekh Ibrahim. Nomor 10 bernama Syekh Ismail. Nomor 11 bernama Syekh Hasan. Nomor 12 bernama Syekh Isa. Nomor 13 bernama Syekh Ali. Nomor 14 bernama Syekh Mansur. Nomor 15 bernama Syekh Masrur. Nomor 16 bernama Syekh Tamim. Nomor 17 bernama Syekh Katim. Itulah saudara-saudara kandung dari Syekh Jumadil Kubro, putra dari Syekh Jumadil Kabir. Dari istri Syekh Jumadil Kabir bernama Siti Juwaroh. Siti Juwaroh ini adalah putri dari Maulana Hamdanil Kubro. Saudara, kita lanjut dengan Syekh Jumadil Kubro, tokoh Punjer Wali Songo, yang namanya sering diubah ke nama lain, yang misalnya pada silsilah Alawi yang ditulis oleh Takmir Masjid Agung Demak dan dipasang di Museum Masjid Agung Demak, Syekh Jumadil Kubro ini dinamakan Sayyid Jamaluddin Akbar. Ini tokoh yang berbeda saya rasa, karena Syekh Jumadil Kubro itu di Pustaka Dara Agung diungkapkan, ditulis secara detail silsilah beliau. Nama istrinya ada dua, yaitu yang nomor satu, istri bernama Siti Fatimah Kamarrohmi. Siti Fatimah Kamarrohmi ini adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istri Syekh Jumadil Kubro nomor dua bernama Siti Fatimah Muhawi. Siti Fatimah Muhawi adalah putri dari Syekh Ja'far Shodiq di Mekah. Syekh Ja'far Shodiq di Mekah ini adalah keturunan dari Syarif Sultan Umar Zainal Husain di Madinah. Syekh Jumadil Kubro dari kedua istrinya ini memiliki putra putri 21 orang. Yang istri pertama yaitu Siti Fatimah Kamarrohmi memiliki keturunan 5 orang. Kemudian dari istri kedua Syekh Jumadil Kubro memiliki keturunan 16 orang. Saudara, mari kita baca teks bersama-sama ya dari sumber kitab Pustaka Dara Agung mengenai putra-putri atau keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kita awali dengan keturunan Syekh Jumadil Kubro yang berasal dari istri pertama beliau. Istri pertama beliau bernama Siti Fatimah Kamarrohmi. Ini mempunyai 5 orang putra. Yang nomor 1 bernama Maulana Sultan Tajuddinah Mutil Kubro. Tajuddinah Mutil Kubro, Khalifatullah Nurul Mulki di Mekah. Putra nomor 2 bernama Maulana Muhyiddin Muhammadil Kubro, Khalifatullah Mulkiki di Mekah. Putra nomor 3, seorang putri bernama Siti Rakimah. Di keterangannya ditulis bahwa Siti Rakimah ini menikah dengan Sultan Mahmud di Ngerum, Turki. Dalam pelacaan googling saya mencari narasi siapakah Sultan Mahmud di Ngerum, Turki ini, itu di situ saya temukan bahwa Siti Rakimah ini dinikah oleh Sultan Mahmud bin Bayezid bin Murad. Sultan Mahmud itu Sultan Turki Utsmani yang keempat, memerintah Turki pada tahun 1403 sampai 1421 kalau tidak salah. Putra Syekh Jumadil Kubro nomor 4 dari istri pertama bernama Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pasai, imam di Pasai, Samudra Pasai, Malaka. Inilah tadi yang di silsilah Wali Songo versi Ba'alawi yang dibuat oleh Takmir Masjid Agung Demak, itu mengatakan bahwa Maulana Abu Ahmad Ishaq ini putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi. Ini perusakan namanya. Karena di sini di kitab Pustaka Dara Agung ini adalah disebutkan bahwa Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pasai ini adalah kakak dari Maulana Ibrahim Asmoro, bukan Maulana Ibrahim Asmorokondi. Karena putra nomor 5 dari istri pertama Syekh Jumadil Kubro bernama Maulana Abu Ali Ibrahim, semula di Jeddah, kemudian pindah di Cempa. Cempa ini boleh beda pendapat. Orang-orang mengatakan bahwa Cempa ini adalah Cina atau Vietnam atau mana. Tetapi saya punya pandangan berbeda. Cempa ini menurut saya
adalah Jumpa, daerah di Aceh sana. Mengapa saya berpendapat seperti itu? Karena saya punya fantasi sejarah bahwa Maulana Abu Ali Ibrahim di Jeddah, semulanya di Jeddah kemudian pindah ke Cempa ini adalah dalam rangka membantu memperkuat perjuangan syiar Islam kakandanya di Pasai, Samudra Pasai, Malaka sana. Siapa kakandanya? Yaitu Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pasai. Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pasai ini adalah seorang pemimpin agama, imam pemimpin agama di Samudra Pasai, Malaka sana. Maulana Abu Ahmad Ishaq Imamul Pasai ini diambil sebagai putra menantu dari Raja Pasai, Sultan Malikul Saleh. Itu saudara. Kita lanjut, putra nomor 5 dari Syekh Jumatil Kubro, dari istri pertama beliau bernama Maulana Abu Ali Ibrahim di Jeddah, kemudian pindah ke Cempa, menjadi imam di Asmoro. Dan Asmoro ini menurut pemahaman saya ya daerah yang tidak jauh-jauh dari Cumpa, Aceh, Samudra Pasai, bukan Asmarkan atau Samarkan. Setelah pindah di daerah Asmoro, saya Maulana Abu Ali Ibrahim ini bergelar nama Maulana Ibrahim Asmoro, bukan Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Saya lanjutkan saudara. Ini adalah putra-putri keturunan dari Syekh Jumatil Kubro yang berasal dari istri beliau yang kedua. Istri beliau yang kedua bernama Siti Fatimah Muhawi. Mempunyai 16 anak. Kita urutkan tadi dari istri pertama itu anak nomor 1 sampai nomor 5. Dari keturunan Syekh Jumatil Kubro berasal dari istri beliau yang kedua, itu kita urutkan anak nomor 6 sampai anak ke-21. Jadi intinya dari istri beliau yang kedua ini Syekh Jumatil Kubro mempunyai 16 anak. Ayo kita sebut namanya satu persatu. Putra Syekh Jumatil Kubro yang nomor 6 bernama Syekh Samsuddin, nomor 7 bernama Syekh Samsu Tabaris, nomor 8 bernama Syekh Arif. Syekh Arif ini menikah dengan Siti Murtosiah. Putra nomor 9 bernama Syekh Rashid, nomor 10 bernama Syekh Hasan Ali. Putra nomor 11 bernama Syekh Hasan Besari. Putra nomor 12 bernama Syekh Ibrahim Hastari. Putra nomor 13 bernama Syekh Abdullah Ansori. Putra nomor 14 bernama Siti Zainab. Siti Zainab menikah dengan Syekh Ishaq Ibnu Jumet. Ini saya belum menemukan jejak digitalnya di Pustaka Darah Agung, Syekh Ishaq Ibnu Jumet ini. Putra nomor 15 bernama Syekh Abdullah Ashari. Putra nomor 16 bernama Syekh Mustahab. Putra nomor 17 bernama Syekh Kaltum. Putra nomor 18 bernama Syekh Sukli, nomor 19 bernama Syekh Mulwi, putra nomor 20 bernama Syekh Katim, putra nomor 21 putri bernama Siti Katimah. Itulah saudara, sudah saya sebutkan putra-putri keturunan dari Syekh Jumatil Kubro, mengambil sumber dari kitab Pustaka Darah Agung yang ditulis oleh Raden Darmawasito, terbit pada tahun 1937 zaman Belanda. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua pemirsa cerdas. Ini adalah jejak digital, mungkin jejak digital saya terakhir. Saya sudah umur 60 tahun, mungkin sebentar waktu lagi saya mati, saya ikhlas. Tapi jejak digital ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Anak-anak cucu kami, generasi muda kami kelak akan mendapatkan jejak digital ini dan mudah-mudahan bermanfaat sebagai obor, menerangi mereka untuk mengenali leluhurnya yang asli, bukan yang tipu-tipu, apalagi leluhur yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.